Bab 341, Bab 338, Tanah Tak Berujung, Pertempuran Terakhir dengan Malapetaka. Menghadapi mata vertikal yang tiba-tiba terbuka dari sang pencari jalan keabadian, Fang Wang terkejut dan tersambar sinar cahaya yang melesat keluar darinya. Ledakan, Fang Wang terlempar, kekuatan yang luar biasa menghancurkan baju besi di tubuh Tianlingnya, membuatnya mengerutkan kening. Selain kekuatan penghancur, sinar itu juga mengandung kekuatan penyegel yang kuat, hanya satu pukulan dan sebagian besar kekuatan spiritualnya tersegel, membuatnya sangat kaku untuk dimobilisasi. Sang pencari mengayunkan tongkat ekor kudanya ke arah Fang Wang lagi, mengumpulkan kekuatan gemuruh seperti jaring surgawi yang menyapu, sementara tangan kirinya mulai membentuk gerakan mistis. Tanah hancur, dan kabut hitam membubung, seolah-olah menelan semua hal antara langit dan bumi. Menghadapi jaring guntur yang mendekat, Fang Wang melompat tinggi dengan mudah, menghindarinya, dan dengan momentum itu, ia mendorong tombak istana surgawi ke depan, melepaskan tangan kanannya. Tombak istana surgawi melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan, menembus awan di sepanjang jalannya, tak terhentikan. Ini adalah taktik favorit Fang Wang, yang didasarkan pada prinsip teknik kendali pedang kesempurnaan agung. Saat tombak istana surgawi membelah langit, si pencari mengangkat tangan kirinya untuk bertahan melawan serangan itu, tetapi masih terdorong mundur oleh benturan itu, membuatnya mengerutkan kening. Dan pemandangan ini, disaksikan oleh semua makhluk di benua kaisar manusia, sangat menggembirakan. Mereka tidak mengenali si pencari tetapi rasa penindasan yang dia tunjukkan sebelumnya begitu kuat sehingga mereka tidak bisa tidak khawatir pada Fang Wang. Sekarang, melihat Fang Wang memukul mundur si pencari dengan serangan tombak, mereka menyadari bahwa ini adalah bakat yang sama yang telah berusaha keras untuk dilindungi oleh Kaisar Donggong dengan segala cara. Tidak, dia bukan lagi seorang jenius, tetapi seorang petarung tingkat atas di alam fana. Tepat saat Fang Wang bersiap untuk menyerang lagi, si pencari mengangkat telapak tangannya ke arah cakrawala. Lautan awan petir tiba-tiba meledak, dengan sinar seperti sinar matahari yang menyinari dalam jumlah yang tak terhitung, membanjiri dengan aura kutukan dunia. Dentuman, 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 tanah dibombardir tanpa henti, dan Fang Wang harus terus bergerak karena sebagian besar kekuatan spiritualnya disegel, yang membuatnya sulit baginya untuk menggunakan teknik sekte Dewa Lingqiao, jadi dia harus mengandalkan refleks fisiknya untuk menghindar. Dia bergerak cepat, menutup jarak dengan pencari itu, dan melemparkan pukulan, melepaskan kekuatan Dewa Pemusnahan, menyebabkan ruang di depan pencari itu hancur. Pupil mata sang pencari tiba-tiba mengecil saat ia membentuk bayangan, yang kemudian ia tuju. Tepat saat pukulan Fang Wang hendak mengenainya, tubuh dan bayangannya yang sebenarnya langsung bertukar tempat. Fang Wang membubarkan bayangan sang pencari dengan satu pukulan, alisnya tanpa sadar saling bertautan. Teknik gerakan macam apa ini? Ia melihat lebih dekat dan melihat sang pencari telah bergeser ribuan mil jauhnya. Sinar cahaya terus berjatuhan dari langit, dan sambil menghindarinya, Fang Wang merenungkan langkah selanjutnya. Ia mengangkat tangannya untuk mengambil kembali tombak istana surgawi, dan sekali lagi mengepalkan tangan kirinya, kali ini, memanfaatkan kekuatan Dao. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur. Totem Qiankun surgawi sang pencari dihancurkan oleh tinjunya. Kabut hitam yang menyebar di tanah membubung seperti api yang berkobar. Angin dingin menyerang dari segala arah, dan dengan sekali pandang, alis Fang Wang semakin mengencang. Setelah gajah spiritual itu hancur, ia belum kembali ke dunia nyata. Ia masih berada di dunia yang gelap dan suram, dipenuhi oleh racun aneh yang tak terlihat dan tak berbau. Setiap kultivator di bawah alam Mahayana yang jatuh ke alam ini akan terkikis oleh racun dalam waktu yang sangat singkat, dan akan mengalami kematian yang mengerikan. Untuk memastikan kalian dapat bertarung dengan tenang, kursi ini memang telah berusaha keras, memilih tempat yang cocok hanya untuk kalian, kata suara sang pencari, yang melayang di tepi langit, dikelilingi oleh kegelapan, dengan rambut putihnya yang berkibar liar, mengingatkan pada kumis iblis, mengerikan dan mengerikan. Benua Kaisar Manusia, di bawah cakrawala yang redup, banyak kultivator terlibat dalam pertempuran sengit dan duel magis. Kaisar Hongxuan menyipitkan matanya, alisnya berkerut saat ia bergumam pada dirinya sendiri, tanah tanpa akhir, itu benar-benar hasil kerja orang itu. Banyak makhluk yang terlibat dalam pertempuran akan melirik ke atas dari waktu ke waktu, karena mereka semua tahu bahwa kunci dari malapetaka ini terletak pada pertempuran antara Fang Wang dan Sarjana Pencari Abadi.
Fang Wang tidak peduli di mana dia berada saat ini, yang dia inginkan hanyalah membunuh sarjana pencari keabadian. Fang Wang memutar tombak istana surgawi di satu tangan, tatapannya tertuju pada sarjana pencari keabadian saat dia merenungkan bagaimana cara membunuhnya. Sarjana pencari keabadian itu sangat berbeda dari 4 makhluk Yan Kun surgawi yang pernah ditemui Fang Wang sebelumnya, tidak hanya lebih kuat dalam kultivasi tetapi juga dengan keterampilan ilahi yang lebih tidak terduga. Ah! Begitu aku menerobos ke alam lorong ilahi, aku perlu mencari tahu bagaimana cara mengintegrasikan keterampilan ilahiku. Aku kekurangan gerakan pamungkas, Fang Wang mengeluh pada dirinya sendiri. Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Tuanku, Anda bahkan tidak mempertimbangkan seberapa tinggi lawan Anda, dan Anda malah memikirkan jurus pamungkas." Sarjana pencari abadi yang berada jauh di sana juga mendengar kata-kata Fang Wang. Dia mendengus dingin, tidak berteriak balik, tidak bergerak, tetapi malah mulai merapal mantra di tempat. Hukum surgawi sangat luas dan perkasa, roh-roh bumi sangat pedih dan bertekad, malapetaka seperti yang ditakdirkan, dengan misteri yang ekstrim dan bertentangan, kejahatan seperti kejahatan, misteri seperti misteri, semoga surga mengasihani, semoga para dewa menganugerahkan rahmat. Sarjana pencari abadi dengan cepat melantunkan mantra dengan tangannya yang merapal mantra, dan dalam sekejap, Fang Wang merasakan tekanan yang luar biasa turun padanya. Fang Wang langsung teringat pada dewa malapetaka yang disebutkan Hong Chen. Fang Wang segera memanggil avatar kaisar surgawinya, gambar setinggi 1000 kaki muncul, diikuti oleh satu harta roh kehidupan demi satu. Pedang pelangi, kipas Qian Kun, lonceng reinkarnasi, segel 6 harmoni dan 8 kehancuran, sutra emas yang terikat surga, manik-manik dunia kota. Melihat Fang Wang memanggil begitu banyak harta roh kehidupan, sarjana pencari abadi itu mengerutkan kening, matanya luar biasa, dan dia bisa tahu sekilas bahwa harta-harta ini bukanlah artefak biasa. Bakat dengan 9 kehidupan, kekayaan yang luas dan melonjak. Untuk pertama kalinya, sedikit rasa iri muncul di mata sarjana pencari abadi itu. Mengapa surga melahirkan anak langit yang begitu disayangi? Dan mengapa dia harus dihancurkan? Mungkinkah dia diciptakan dengan sangat cemerlang, mengganggu keseimbangan alam semesta, dan karenanya dia harus disingkirkan? Jika memang begitu, semoga surga memberiku kekuatan yang lebih besar. Mata sarjana pencari abadi itu mengeras, auranya melonjak, dan kekuatan malapetaka berubah menjadi kabut hitam seperti naga yang berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat itu, Fang Wang melancarkan serangannya. Avatar kaisar surgawi yang mendominasi itu memegang sutra emas yang terikat surga. Pita itu langsung memanjang ratusan mil, menyapu langit gelap, menghantam sang sarjana pencari keabadian. Sebuah kekuatan tak kasat mata menangkis sutra emas yang terikat surga, dan sang sarjana pencari keabadian membalas dengan serangan pada Fang Wang. Boom! Keduanya bertabrakan, menggunakan keterampilan ilahi mereka dan terus-menerus beradu. Sosok mereka diproyeksikan melintasi langit di atas benua kaisar manusia, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melihat mereka. Yang dapat dilihat hanyalah semburan kekuatan spiritual yang meledak dalam kegelapan, menampilkan banyak warna. Saat Fang Wang dan cendekiawan pencari abadi memulai pertempuran yang menentukan, moral para pejuang di pihak benua kaisar manusia melonjak. Darah mengalir deras melalui pembuluh darah mereka saat mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Di seluruh dunia, suara pertempuran sengit, seruan untuk bersatu, dan gemuruh-gemuruh bergema, seolah-olah akhir zaman telah tiba. Di dalam tanah tanpa akhir, Fang Wang dengan cepat mengayunkan tombak istana surgawi dengan kekuatan dan intensitas yang besar. Energi yang berkobar seperti api di sekelilingnya, dan avatar kaisar surgawi di belakangnya terus-menerus mengaktifkan harta roh kehidupan lainnya. Kipas Qian Kun melepaskan hamparan api yang luas yang menyapu cakrawala. Setelah terbakar olehnya, cendekiawan pencari abadi tidak berani menghadapinya lagi. Cendekiawan pencari abadi melompat ke udara, melancarkan serangan telapak tangan yang berubah menjadi tangan hitam raksasa yang menghantam ke bawah, hanya untuk diblokir oleh lonceng reinkarnasi yang muncul entah dari mana di atas Fang Wang, melindunginya dari pukulan itu. Jejak telapak tangan besar terbentuk di permukaan lonceng reinkarnasi, dan gumpalan asap mulai mengepul darinya. Bab 342, Bab 339 Keterampilan ilahi memilih tuannya, aura ilahi abadi. Penguasaan anak ini atas cermin kaisar surgawi telah melampauiku. Kaisar Hongxuan menatap cakrawala, merasa sangat tersentuh di dalam hatinya. Dengan matanya yang tajam,
dia dapat mengetahui bahwa pencari jalan keabadian bukanlah makhluk biasa dari Qian Kun surgawi, dan dia masih memiliki sedikit kekhawatiran terhadap Fang Wang. Bahkan jika seseorang memiliki banyak keterampilan tertinggi, bagaimana cara mengatasi kesenjangan seperti itu? Di dinasti ilahi Yu Agung, di dalam kota kekaisaran, Hong Chen sedang duduk bersila di atap, menatap ilusi di langit, tatapannya tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Fang Wang telah mengaktifkan jantung Dao surgawi, menyingkirkan semua gangguan, hanya ingin mengalahkan pencari jalan keabadian. Segel 6 harmoni dan 8 kesedihan bertabrakan langsung dengan sang pencari jalan keabadian, yang mengeluarkan pagoda harta karun dan secara paksa memblokir segel tersebut. Dari mata vertikal di dahinya, api putih aneh meletus, berputar-putar di sekitar segel 6 harmoni dan 8 kesedihan dan berubah menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menjerat Fang Wang. Fang Wang mengacungkan tombak istana surgawi, mencegat api putih yang datang dari segala arah. Boom, boom, boom. Manik-manik dunia kota yang tinggi di atas menelan semua yang ada di dunia, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kabut hitam dan mengalir ke manik-manik, bersama dengan mayat penguasa Gunung Zuzuang, Dao 19, dan guru leluhur Jiangmo. Sang pencari jalan keabadian menendang lonceng reinkarnasi itu, suara lonceng yang bergema membuatnya mengerutkan kening, tetapi dia tetap melangkah tepat di depan Fang Wang, tangan kirinya mengenai dada Fang Wang, dengan cepat mengubah bentuk tangan dan mengucapkan serangkaian selusin atau lebih mantra secara berurutan. Fang Wang hanya gemetar, lalu tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan pedang ki pemeliharaan ilahi darinya, pencari jalan keabadian bereaksi sangat cepat, memiringkan kepalanya untuk menghindar, tetapi telinga kanannya masih terpotong menjadi dua, darah menyembur kemana-mana. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, keduanya bertukar ratusan pukulan. Jadi ternyata bahkan kamu, yang mewakili surga, bisa berdarah. Suara Xiaozi terdengar, kata-katanya yang mengejek memicu kemarahan di mata pencari jalan keabadian. Pencari jalan keabadian sekali lagi terbelah menjadi bayangan, kali ini dalam ribuan, membuat Fang Wang sulit membedakan di mana tubuh aslinya berada. Jika dia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, maka dia akan membasmi semuanya. Tatapan mata Fang Wang berubah tajam, sosok-sosok hantu bangkit dari kabut tebal di tanah, dengan cepat menghunus pedang mereka, pedang ki dewa hantu yang banyak dan tak terlihat menyerang, sama sekali tidak terstruktur, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam suasana yang kacau dan hancur. Bayangan pencari jalan keabadian dilenyapkan satu persatu, sementara tubuh aslinya membubung ke langit, lenyap di antara awan. Avatar Kaisar Surgawi berbalik, memegang pedang pelangi yang sangat besar, dan menyerang ke atas menuju langit. Serangan pedang yang cukup kuat untuk memotong gunung manapun di alam fana itu membubung tinggi, mencoba untuk menebas surga itu sendiri. Dengan suara keras, awan guntur yang bergemuruh tiba-tiba terbelah, dan telapak tangan raksasa emas yang tak terbatas turun dari surga. Di depan telapak tangan raksasa ini, avatar Kaisar Surgawi setinggi 1000 zang itu tidak berarti apa-apa seperti butiran pasir di tanah. Fang Wang mengangkat tombaknya untuk menangkisnya. Mahkota naga kekaisaran Dao surgawi meledak dengan cahaya yang menyilaukan, kekuatan spiritual yang melonjak yang tersimpan di dalamnya dimobilisasi olehnya. Ketika pedang ki ilahi hantu bertabrakan dengan telapak tangan raksasa emas, pedang ki yang awalnya besar langsung diblokir, dan turunnya telapak tangan raksasa emas juga melambat. Keinginan manusia untuk menaklukkan surga hanyalah fantasi bodoh. Suara pencari jalan keabadian terdengar, dia berdiri di atas telapak tangan raksasa emas, menatap Fang Wang di bawah yang melawannya. Adegan ini, disaksikan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua kaisar manusia, membuat mereka semua terguncang. Pencari jalan keabadian, yang tampaknya adalah dewa surgawi yang turun ke alam fana, dengan keterampilan ilahinya, membuat setiap penonton tercengang, juga menyebabkan moral dinasti ilahi Yu Agung, Wang Dao, dan sekte Jin Xiao anjlok. Di benua naga yang turun, di dalam alam rahasia Zuitian. Di tepi danau, benua naga yang menurun mengamati langit di atas danau bersama para pelayannya, di mana permukaan danau berkilauan dengan cahaya yang menggambarkan pertempuran besar antara Fang Wang dan Taois dalam pencarian keabadian. Pada saat kematian mereka di tangan Fang Wang, Peri Lansin dan Liang Sun Qiu, yang sekarang berdiri di antara kerumunan menonton pertempuran, tegang, bahkan tidak berani berkedip. Bertahun-tahun yang lalu, mereka, bersama dengan Fang Wang dan Xiao Chen, telah menjelajah ke alam rahasia Zuitian untuk bersaing memperebutkan teknik kuno dari Santo Agung Naga yang menurun.
Meskipun mereka semua mati di tangan Fang Wang, mereka mati dengan keyakinan akan keunggulannya. Jiwa mereka menerima belas kasihan dari Santo Agung Naga yang menurun, yang mengubah kemalangan mereka menjadi berkah. Sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu? Fang Wang telah tumbuh sedemikian rupa sehingga ia menghadapi musuh yang mewakili alam. Atas, kata-kata Taois yang mencari keabadian yang mencapai alam rahasia Zuitian, dengan nadanya yang tinggi dan perkasa, memicu kebencian baik pada Perilansin dan Liang Sun Qiu, serta hantu-hantu lainnya, yang semuanya berharap Fang Wang menang. Berdiri di garis depan, Santo Agung Naga yang turun membelai jenggotnya saat ia menyaksikan pertempuran, jubah putihnya berkibar sedikit tertiup angin, pikirannya tidak diketahui. Santo Agung, mungkinkah pria ini benar-benar dewa abadi yang turun ke alam fana? Liang Sun Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hantu-hantu lainnya juga melihat ke arah Santo Agung Naga yang turun. Mereka semua tumbuh dengan mendengarkan legenda Santo Agung Naga yang turun, yang prestasinya yang paling terkenal adalah menantang para dewa surgawi. Ia masih jauh dari menjadi dewa abadi sejati, kekuatannya belum cukup untuk mengklaim gelar yang terkuat di alam fana, dan dia bukan tandingan Fang Wang, tetapi dia pintar, dan dia memilih lokasinya dengan baik, yang sebenarnya dapat menjadi ancaman bagi Fang Wang dengan kekuatan dewa abadi. Orang suci Agung Naga yang turun itu berbicara dengan santai, nadanya begitu tenang sehingga orang tidak dapat memahami emosinya. Pada saat yang sama, Fang Wang menyebarkan telapak tangan raksasa emas, jatuh di udara, tubuhnya dengan cepat tumbuh dalam ukuran sampai dia berdiri setinggi 10.000 kaki, seperti dewa sejati surga dan bumi, dengan api energi yang berubah menjadi aura naga emas, menjadikannya keberadaan yang paling mempesona di seluruh negeri tanpa akhir. Avatar Kaisar Surgawi berkontraksi ke dalam tubuhnya, tetapi harta roh kehidupannya tidak lenyap, sebaliknya, mereka melayang di belakangnya. Dia mengayunkan tombak istana surgawi ke atas dalam gerakan menyapu, penganut Tao yang mencari keabadian secara naluriah menyilangkan lengannya untuk menghalangi, melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual, tetapi masih ditolak. Fang Wang memejamkan mata, melompat maju, dan tubuhnya kembali ke ukuran aslinya, tetap saja, dia menyerang Taois yang mencari keabadian sekali lagi. Serangan gencar itu memaksa Taois untuk bertahan dengan kesulitan yang semakin meningkat. Apa yang terjadi? Ini adalah jenis kekuatan lain, berapa banyak metode orang suci agung dan kaisar agung yang telah dia kembangkan. Gelombang keterkejutan yang melonjak muncul di hati Taois yang mencari keabadian, dan amarahnya meningkat. Dia menemukan bahwa Fang Wang telah mulai meninggalkan pertahanannya, dan kekuatan spiritual yang dia serang ke tubuh Fang Wang hampir seketika dinegasikan oleh kekuatan yang mendalam dan misterius. Ini bukanlah kekuatan spiritual, bukan kekuatan fisik mentah, juga bukan energi misterius dan mendominasi yang sebelumnya, ini adalah jenis kekuatan lain yang belum pernah dialami oleh penganut Tao yang mencari keabadian. Penganut Tao menolak untuk percaya pada kekalahan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan keterampilan ilahinya, tetapi dia sama sekali tidak dapat melukai Fang Wang. Pertempuran sekali lagi menjadi buntu, memberikan kelegaan bagi makhluk-makhluk di benua kaisar manusia yang berperang. Pada saat ini, Fang Wang memasuki kondisi yang menakjubkan. Sebelumnya, saat dalam kultivasi terpencil, dia selalu merenungkan keterampilan ilahi seperti apa yang harus dia ciptakan, tetapi hatinya bimbang, dipenuhi dengan terlalu banyak ide. Sekarang, di tengah pertempuran, Fang Wang secara bertahap menemukan perasaan misterius. Alih-alih memilih keterampilan ilahi sendiri, mengapa tidak membiarkan keterampilan ilahi memilihnya? Dalam pertempuran, saat dia mengerahkan semua keterampilan ilahinya bolak-balik, kekuatan mereka akan membimbingnya untuk menciptakan keterampilan ilahi baru yang unik baginya. Dan dengan keterampilan ilahi ini, dia berharap memiliki kekuatan untuk membunuh seorang dewa abadi. Meskipun penganut Tao yang mencari keabadian bukanlah seorang dewa abadi, Fang Wang merasakan aura yang sama sekali berbeda dari makhluk biasa pada dirinya, mungkin aura dewa malapetaka. Bab 343, Bab 340, abadi dan tidak dapat dihancurkan, tidak ditoleransi oleh Chang. Setelah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun, Fang Wang telah mempraktikkan ilmu pedang, mewarisi teknik kultivasi tubuh, dan menguasai banyak sekali jalur sihir Tao yang berbeda. Namun, dia tidak pernah memutuskan jalan mana yang benar-benar ingin dia tempuh. Bahkan jika dia memadukan banyak sekali hukum alam fana dan menciptakan teknik yang tak tertandingi yang dapat langsung membuat seseorang menjadi abadi, teknik itu pasti masih memiliki kedudukannya sendiri.
Fang Wang belum dapat mempertimbangkan metode untuk menjadi abadi, tetapi sekarang dia harus memikirkan keterampilan ilahi seperti apa yang seharusnya diciptakan oleh alam jalur ilahinya. Semakin tinggi alam seorang kultivator, semakin banyak keterampilan dan mantra ilahi yang mereka kuasai, tetapi tidak peduli seberapa tinggi alam mereka, setiap kultivator memiliki dao mereka sendiri. Fang Wang membenamkan dirinya dalam pikirannya saat bertarung. Bahkan dengan mata tertutup, dia dapat bertarung berdasarkan naluri dan terus-menerus melepaskan keterampilan ilahi. Ini adalah, Xiaozi merasakan kekuatan misterius di dalam tubuh Fang Wang dan sangat terkejut. Lambat laun, energi yang keemasan di sekitar tubuh Fang Wang berubah menjadi putih keperakan, dan seluruh kehadirannya tidak lagi tampak seagresif sebelumnya, namun memancarkan citra keagungan yang luas dan mendalam. Tekanan yang dirasakan oleh pencari jalan abadi semakin besar, ia mulai menunjukkan celah dalam pertahanannya, menderita serangan beruntun. Aspek yang paling mematikan adalah perisai kekuatan spiritualnya tidak dapat lagi melindunginya, membuatnya harus bergerak dengan kecepatan penuh, menghindar dan membalas secara bersamaan. Mereka berdua bertarung dari surga ke bumi, medan perang mereka terus meluas. Setiap gerakan memungkinkan mereka melintasi ratusan mil dengan mudah, menghancurkan semua gunung tinggi di jalan mereka dan meruntuhkan sungai yang mereka lewati. Tanah tak berujung itu tampak gelap seperti dunia bawah Jiuyu, tetapi sebenarnya dihuni oleh makhluk hidup, yang seperti hantu. Menghadapi pertempuran besar antara Fang Wang dan pencari jalan abadi, mereka melarikan diri dengan panik. Meskipun penampilan mereka berbeda-beda, mereka memiliki satu kesamaan, tubuh mereka memancarkan cahaya seperti hantu. Tiba-tiba, Fang Wang mencengkeram kepala pencari jalan abadi itu dan menekannya ke tanah, menyeretnya sejauh ribuan mil. Meskipun hal itu tidak menyebabkannya cedera serius, penghinaan itu sangat menyakitkan. Dia tidak dapat memahami bagaimana Fang Wang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Atau apakah Fang Wang memang tidak pernah serius sejak awal. Saat ini, ilusi yang memantulkan sosok mereka terus-menerus mengikuti bayangan mereka. Bahkan jika para penonton tidak dapat melihat secara spesifik pertempuran tersebut, mereka dapat mengetahui bahwa pencari jalan keabadian sedang dikuasai oleh Fang Wang. Di atas laut, kapal-kapal hukum yang tak terhitung jumlahnya mengapung, dengan pertempuran yang kacau di depan. Api perang membubung ke langit, dan ombak melonjak. Di bawah bendera yang disulam dengan karakter Zen, seorang wanita dalam pakaian istana berdiri di geladak. Tangannya diletakkan di depan perutnya, posturnya anggun, wajahnya terselubung hitam, rambutnya yang hitam lebat melingkar di dalam mahkota burung phoenix. Menatap pertempuran di cakrawala, matanya dipenuhi dengan warna-warna yang tidak biasa. Tiandao Fang Wang, siapakah dirimu hingga begitu suci, bahkan para pewaris dewa abadi tidak dapat bersaing denganmu. Wanita berpakaian istana itu bergumam pada dirinya sendiri, nadanya rumit. Bukan hanya dia, para pemimpin dari ratusan klan suci dan klan kekaisaran di seluruh benua kaisar manusia merasa terguncang oleh kekuatan Fang Wang. Di bawah serangan terpadu mereka, benua kaisar manusia hampir tidak dapat bertahan, garis depan terus menyusut, dan hari mereka akan menerobos benua kaisar manusia sudah dekat. Meskipun memiliki keuntungan seperti itu, hati semua pejuang semakin tidak pasti. Pertempuran di dalam ilusi di langit terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka bisa menang, setelah menghancurkan dinasti Dewa Yu Agung, dapatkah mereka menahan amarah Tiandao Fang Wang? Sementara para kultivator dinasti Dewa Yu Agung, Wang Dao, dan Sekte Jin Xiao berada pada posisi yang kurang menguntungkan, semangat mereka justru sebaliknya. Dengan kekuatan yang begitu unggul melindungi mereka, bagaimana mereka bisa kalah? Hahaha, mendebarkan, sungguh mendebarkan. Jiang Shenming, yang mengenakan jubah Dao, tertawa terbahak-bahak. Dia menyerang dengan gegabah di udara, tak terhentikan kemanapun dia pergi. Bahkan para kultivator hebat dari alam jiwa sejati tidak dapat menahan kekuatannya dan hanya dapat menghindari ujung tajamnya. Dia adalah sosok yang paling dominan di medan perang. Sejuta mil jauhnya, pedang Qi melintasi langit dan bumi, menyegel area seluas 100 mil. Pedang abadi Suyan melangkah di udara dengan pedangnya, membekukan semua musuh di udara. Disambar sinar pedang Qi, saat Suyan lewat, pedang itu berubah menjadi kabut darah. Yang Du, tiga dewa laut kaisar, Zuyan, Lu Xianming, dan kultivator Wang Dao lainnya memamerkan kekuatan mereka di berbagai medan perang. Meskipun kalah jumlah, mereka tidak takut karena mereka memiliki Master Dao yang bertarung bersama mereka. Di tempat lain,
Di dalam alam tak berujung, Fang Wang telah melupakan waktu, meninggalkan semua gangguan, dan membenamkan dirinya dalam pencerahan kultivasinya sendiri. Tulang murni yang tak terukur itu memperlihatkan efeknya, dengan bayangan samar kerangka yang terlihat di kulitnya, namun diselimuti oleh energi yang putih keperakan, membuatnya sulit untuk dilihat tanpa pemeriksaan yang cermat. Namun, lawannya, sang pencari jalan abadi, melihat semuanya dengan jelas. Dan dia mulai takut. Siapa sebenarnya kamu? Sang pencari jalan abadi yang acak-acakan dan berlumuran darah bertanya dengan gigi terkatup. Dia tidak menyadari bahwa suaranya, yang diberdayakan oleh para dewa surgawi, telah mencapai benua kaisar manusia. Aturan ini awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan semangat semua makhluk di benua kaisar manusia dan secara tidak sengaja membangun prestisenya, tetapi sekarang hal itu menyebabkan kepanikan di antara berbagai klan. Apakah keberadaan ini, yang sebanding dengan dewa abadi, tidak dapat dihentikan? Fang Wang tidak menjawab sang pencari jalan abadi dan melanjutkan serangannya. Sang pencari jalan abadi mengamuk, merasa bahwa Fang Wang meremehkannya. Lancang, aku telah mewarisi warisan orang suci yang agung dan juga telah menerima belas kasihan dari para dewa surgawi, beraninya kau menghinaku. Raungan pencari jalan abadi, yang dipenuhi dengan kegilaan, bergema di langit benua kaisar manusia dan bergema di alam yang tak berujung. Warisan orang suci yang agung. Kasih sayang dari para dewa surgawi. Para makhluk itu ketakutan. Latar belakang pencari jalan abadi benar-benar menakutkan, bahkan sekutunya di antara berbagai klan merasa khawatir. Tiba-tiba, pencari jalan abadi memeluk Fang Wang, dengan paksa menghentikan serangannya. Keduanya berhenti di udara, dengan dampak aura mereka yang saling bertabrakan menyapu segala sesuatu dalam jarak 1000 mil. Makhluk yang dibenci oleh surga, rasakan murka dewa abadi. Pencari jalan abadi meraung dengan ganas, dan dengan ledakan keras, tubuh fisiknya meledak menjadi api putih yang mengerikan, langsung menelan Fang Wang. Pilar api membumbung ke langit, seperti cahaya putih yang membelah dunia yang gelap menjadi dua. Di semua medan pertempuran di benua kaisar manusia, semakin banyak pejuang yang mulai berhenti bertarung, saling menjauh saat mereka semua melihat ke arah cakrawala. Mereka semua mendengar teriakan gila dari pencari jalan abadi, begitu histeris hingga menenggelamkan semua suara lain antara langit dan bumi. Sulit membayangkan rasa sakit yang dialami pencari jalan abadi, tetapi mereka menyadari bahwa pertempuran yang menentukan antara keduanya akan segera berakhir. Zhou Sue, dalam gaun merah, berdiri di atas reruntuhan yang berlumuran darah, wajahnya tanpa ekspresi saat dia menatap cakrawala. Namun, tangan kanannya yang menggenggam pedang absolut terbalik terkepal erat. Dalam bayangan-bayangan langit, api putih yang mengerikan memenuhi sebagian besar bayangan, sang pencari jalan abadi terus berteriak, sementara baju besi di tubuh Fang Wang tampak meleleh, siluetnya tampak lebih kecil. Fang Wang, dagingmu tidak sekuat yang kau kira. Sang pencari jalan abadi tertawa gila, tawanya dipenuhi dengan niat membunuh dan penuh kebencian. Tepat pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahu kanannya, atau lebih tepatnya, tulang tangan. Matanya membelalak kaget, dan sebelum dia bisa bereaksi, tulang tangan lain mendarat di bahu kirinya. Ledakan, lautan api putih tiba-tiba terbelah, dan banyak penonton, kepala dimiringkan ke belakang, memfokuskan pandangan mereka saat mata mereka melebar tak percaya. Mereka melihat sang pencari jalan abadi dirobek menjadi dua oleh seseorang, itu adalah perbuatan Fang Wang. Pada saat itu, Fang Wang telah berubah menjadi kerangka, dagingnya langka dan hanya dengan satu mata di wajahnya, menyerupai iblis dari Jiuyu. Saat lautan api putih itu menghilang, kerangkanya dengan cepat meregenerasi daging pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang bab 344, bab 341, Kaisar melawan Dewa. Fang Wang menggendong tubuh Taois yang terbelah dua itu dengan kedua tangannya, sementara tombak istana surgawi melayang di belakangnya, terbungkus cahaya perak. Xiao Zi, yang terikat pada tombak istana surgawi, juga sama-sama tercengang. Kau, suara Taois itu terdengar, penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika daging tumbuh kembali di wajah Fang Wang dan kelopak mata menutupi bola matanya, pada saat itu, dia menutup matanya saat pelindung tubuh Tianling dengan cepat menutupi bagian luarnya. Menghadapi seruan Taois itu, dia tetap acuh tak acuh, tangannya menyalurkan kekuatan kitab suci Mijue, mengubah dua bagian tubuh Taois itu menjadi abu dan asap. Pemandangan ini sangat mengejutkan semua penonton. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tak tertandingi di bawah langit.
Itulah perasaan semua orang. Taois yang mencari keabadian itu tidak lemah, sebaliknya, dia sangat kuat, tetapi dia tetap binasa di tangan Fang Wang. Meskipun tubuh Fang Wang telah terbakar, mengingat kemampuan penyembuhan dirinya sendiri, semua orang merasa ada kesenjangan besar antara Taois dan Fang Wang. Ini jelas bukan kemenangan yang tidak disengaja, tetapi dominasi penuh. Begitu Fang Wang bertekad untuk membunuh, Taois yang menyendiri itu langsung terkoyak oleh tangannya sendiri. Bahkan dengan warisan seorang santo besar atau dewa abadi, Taois itu bukanlah tandingan Fang Wang dan menemui akhir yang menyedihkan, sangat mengangkat citra Fang Wang di hati mereka. Saat napas Taois itu menghilang, Fang Wang membuka matanya, dan pada saat ini, semua makhluk hidup di alam fana yang menyaksikan ilusi. Pertempuran itu merasa seolah-olah mereka sedang diawasi oleh tatapan Fang Wang. Itu adalah tatapan yang sama sekali tidak peduli. Pada saat yang sama, penglihatan di cakrawala mulai menghilang di mana-mana. Setelah ilusi cakrawala menghilang, puluhan klan suci dan klan kekaisaran mengeluarkan perintah untuk mundur. Di dalam tanah tanpa batas, Fang Wang melayang dalam kegelapan, merasakan bahwa aura aneh dan luar biasa itu memudar. Hanya ketika aura itu benar-benar menghilang, Fang Wang akhirnya keluar dari jantung keadaan Dao Surgawi. Tulang murni yang tak terukur memang lebih kuat dari tubuh tiran yang tertinggi geng Surgawi. Mata Fang Wang berkedip, dan gagasan yang berani tiba-tiba terlintas di benaknya. Bahkan tanpa tubuh fisik, tulang daunnya masih ada dan bahkan dapat melindungi jiwanya. Jika dia menjalankan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim dan melestarikan jiwanya di dalam tulang daunnya, apakah itu layak? Setelah melakukan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim, ikatan karma dan takdir tubuh akan hilang, membuatnya sangat sulit untuk meregenerasi daging kecuali dia menemukan benda kultivasi dan melakukan teknik pedang nirwana 9 kehidupan untuk membangun kembali tubuhnya. Jika makhluk hidup tidak memiliki tubuh fisik, mereka akan bereinkarnasi atau menjadi hantu, dan sulit untuk melampauinya. Fang Wang belum pernah menjadi hantu sebelumnya dan tidak yakin seperti apa rasanya. Xiao Zi terbang keluar dari dalam tombak istana surgawi, melingkar di samping Fang Wang, ia bertanya, "Tuan muda, bagaimana kita akan kembali sekarang?" Tempat itu memberinya perasaan yang sangat menakutkan, membuatnya ingin melarikan diri dengan cepat. "Jangan terburu-buru, masih ada satu lawan lagi yang akan datang," kata Fang Wang dengan tenang, tatapannya menyapu sekeliling. Dia tidak mencari musuh, tetapi mengamati tanah yang tak terbatas. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa tempat ini tidak lagi berada di alam fana tempat dia berada. Dia dan Taois telah berteleportasi bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak melihat batas, menunjukkan betapa luasnya alam ini. Satu lawan lagi, Xiao Zi tercengang. Ledakan, pilar cahaya dengan aura yang menakutkan menembus lautan awan petir, turun ke daratan kurang dari 10 mil dari mereka. Tanah meletus, debu mengepul, dan Xiao Zi mengarahkan pandangannya ke pilar cahaya yang menakutkan di mana sosok dewa dengan kehadiran yang agung turun dari langit. Fang Wang kemudian merasakan kehadiran yang tak terduga, jauh melampaui pencari keabadian dari sebelumnya. Selain itu, ada sedikit aura sosok ini di tubuh pencari keabadian. Mungkinkah itu, Dewa Malapetaka? Fang Wang segera menyuruh Xiao Zi menggali ke dalam tombak istana surgawi, dan dia juga menatap sosok misterius di dalam sorotan cahaya. "Manusia fana, bakatmu telah mengejutkanku. Aku adalah dewa sejati dari istana abadi. Dengan nama Dewa Malapetaka, semua makhluk menyebutku sebagai Dewa Malapetaka." Sosok itu berbicara, suaranya membawa tekanan yang tak terlukiskan seolah-olah dia sedang mengartikulasikan hukum-hukum kosmik, dengan setiap kata mewujudkan prinsip-prinsip langit dan bumi. "Bolehkah aku bertanya, Dewa Malapetaka, apakah kau turun ke alam fana untuk membalaskan dendam para pengikutmu?" Fang Wang bertanya tanpa malu-malu, rasa penindasan dari Dewa Malapetaka sangat kuat, mengingatkannya pada pertemuan sebelumnya dengan Kaisar Hantu. "Manusia fana, maukah kau berjanji padaku? Saat kesempatan untuk kenaikanmu tiba, aku akan membimbingmu dalam kenaikanmu. Begitu berada di alam atas, aku akan memberimu perhatian khusus, memastikan bahwa titik awalmu setelah kenaikan melampaui para pendaki lainnya. Di masa depan, kau bahkan mungkin akan digolongkan di antara para abadi, menikmati kehidupan abadi, mengawasi alam fana." Suara Dewa Malapetaka meninggi lagi, nadanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak terlukiskan, kebanggaan seorang dewa abadi, keyakinan yang meyakinkan dan kuat secara naluriah. Fang Wang kemudian bertanya, "Apakah kau adalah jati diri sejati?"
Tempat apa ini? Para dewa abadi seharusnya tidak dapat turun ke alam fana saat ini. Fakta bahwa pihak lain muncul menunjukkan bahwa tempat ini bukanlah alam fana. Dewa Malapetaka tetap berada di dalam sorotan cahaya, tidak melangkah keluar, dan terkekeh pelan, bukan jati diri sejati. Ini juga bukan alam fana. Apakah kau pikir kau memiliki kesempatan karena aku bukanlah jati diri sejati? Fang Wang berkata dengan tenang, saya memang sangat ingin tahu seberapa kuat seorang dewa abadi yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Dewa Malapetaka tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di surga dan di bumi. Dia tiba-tiba berhenti tertawa, dan aura yang sangat tak tertandingi menyelimuti semua ciptaan, tanah terus-menerus hancur, awan debu mengepul. Di langit, kilatan petir yang aneh muncul seolah-olah bahkan ruang angkasa itu sendiri akan retak. Fang Wang menyipitkan matanya, siap untuk melakukan teknik kebebasan Jiu Yu kapan saja. Musuh di hadapannya benar-benar berbeda dari yang pernah dia hadapi sebelumnya, dan dia tidak bisa membiarkan tubuh fisiknya menanggungnya dengan paksa. Bagi dewa sejati dari Istana Abadi untuk menindas manusia biasa yang baru berusia sedikit lebih dari 300 tahun, tampaknya agak di bawah status dewa, bukan? Sebuah suara dingin terdengar, menyebabkan Fang Wang mengangkat alisnya. Suara Kaisar Hantu. Fang Wang menatap dengan saksama, dan di tepi cakrawala di belakangnya, sosok yang menjulang tinggi muncul. Itu memang Kaisar Hantu. Kaisar Hantu berdiri tegak, menyembunyikan wujud aslinya dalam kegelapan. Bahkan hanya dengan memperlihatkan sosoknya, dia sangat tangguh untuk dilihat. Kehadirannya bahkan lebih kuat dari Dewa Malapetaka. Kaisar Hantu dunia bawah, mengapa kau datang ke sini? Mungkinkah ada hubungan antara kalian berdua? Suara Dewa Malapetaka terdengar, dengan nada tidak senang dalam nadanya. Kaisar Hantu tetap berada di kejauhan, menjawab, lagi pula, sebelum kematianku, aku juga berasal dari alam fana yang sama seperti dia. Pergilah sekarang, denganku di sini, avatarmu ini tidak akan bisa menyakitinya. Dominasi, dia sama sekali mengabaikan Dewa Malapetaka. Fang Wang tidak menyangka Kaisar Hantu akan datang menolongnya, yang membuatnya semakin penasaran tentang tempat apa ini. Saat kata-kata Kaisar Hantu jatuh, dunia menjadi sunyi. Dewa Malapetaka di dalam sorotan cahaya itu tampak sedang menimbang sesuatu, tidak segera menjawab. Setelah waktu yang lama, aura mengerikan Dewa Malapetaka menghilang, dan suaranya mengikuti. Kalau begitu, aku akan memberikan wajah Kaisar Hantu. Ketika periode kenaikan tiba di alam fana, diriku yang sebenarnya akan turun secara pribadi. Aku berharap pada saat itu, aku masih bisa melihat Kaisar Hantu muncul. Aku sangat menantikan konfrontasi denganmu. Saat kata-kata Dewa Malapetaka jatuh, pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi menyusut ke atas dan menghilang ke dalam awan. Fang Wang berbalik, melihat ke arah Kaisar Hantu, dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, senior. Kaisar Hantu dengan tenang berkata, ketika jati diri Dewa Malapetaka turun, pada saat itu, aku tidak akan membantumu. Lagi pula, tidak akan mudah bagimu untuk kembali ke dunia fana dari sini. Bab 345, Bab 342, Kutukan yang tidak menyenangkan, melintasi langit dan bumi. Mendengar perkataan Kaisar Hantu, Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa asal-usul tempat ini. Mengenai masalah Dewa Malapetaka yang turun ke alam fana, itu akan terjadi bertahun-tahun kemudian, saat itu dia tidak akan membutuhkan bantuan Kaisar Hantu. Sebenarnya, dia juga tidak membutuhkannya sekarang, bahkan jika dia tidak dapat memenangkan pertarungan, dia memiliki cara untuk melarikan diri. Fang Wang berani bersikap gegabah karena dia memiliki kepercayaan diri. Teknik kebebasan Jiu Yu adalah kartu truf penyelamat hidupnya, alasan dia biasanya tidak menggunakannya adalah karena dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan ilahi, jika terlalu sering digunakan, cepat atau lambat musuh akan mempelajarinya dan menemukan kekurangan serta tindakan balasannya. Teknik kebebasan Jiu Yu memungkinkan perjalanan antara alam yin dan yang, dan sekte ilahi Ling Qiao bahkan dapat memungkinkannya untuk melintasi antara langit dan bumi. Kaisar Hantu menjelaskan, alam ini disebut tanah tak berujung, yang terletak di antara alam yin dan yang. Dahulu, alam ini adalah alam fana yang makmur, tetapi setelah perang besar antara makhluk abadi dan manusia, penguasa alam fana, sebelum meninggal, menghancurkan alam ini, melestarikannya sedemikian rupa sehingga bahkan makhluk surgawi tidak berani menyerbu.
karena mereka akan ternoda oleh konsekuensi karma yang tidak menyenangkan. Namun, meskipun alam ini dilestarikan, makhluk-makhluk di dalamnya menanggung kutukan dan penderitaan abadi, yang dipenuhi dengan kebencian terhadap mantan penguasa alam fana. Konsekuensi karma yang tidak menyenangkan. Lalu mengapa pengejar jalan abadi membawaku ke alam ini untuk bertarung? Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Hantu menjawab, konsekuensi karma seperti itu butuh waktu untuk terwujud. Semakin lama kau tinggal di tanah tak berujung, semakin kau akan menderita kutukan karma ini, sampai kau dikutuk selamanya, sama sekali tidak dapat meninggalkan tanah tak berujung. Itu benar-benar kejam. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, lalu mengapa Yang Mulia bisa datang ke sini? Tanah tak berujung itu tidak jauh dari dunia bawah, dan aku juga telah ditimpa kutukan yang sama, jadi aku tidak takut. Namun, aku tidak dapat mengirimmu keluar, kau harus menemukan jalanmu sendiri. Mendengar kata-kata Kaisar Hantu, Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak merangsang metode mental teknik kebebasan Jiuyu. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat merasakan dunia bawah. Teknik kebebasan Jiuyu memungkinkannya untuk melintasi alam yin dan yang, tetapi itu bukan gerakan lateral. Ketika dia melompat ke dunia bawah, dia masih berada di tempat yang sama, hanya terisolasi oleh aturan dunia bawah. Tentu saja, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan teknik Jiuyu Freedom tanpa pemisahan yin dan yang. Teknik Jiuyu Freedom juga memiliki kemampuan untuk menghilang, dan bahkan di tanah yang tak berujung, dia bisa menggunakannya. Bahkan dengan teknik Jiuyu Freedom, kamu tidak bisa melompat keluar begitu saja, kata Kaisar Hantu. Teknik Jiuyu Freedom diturunkan dari kuil dendaman yang agung, yang merupakan tempat latihan Kaisar Hantu, tentu saja, dia tahu tentang keberadaannya. Fang Wang segera membungkuk, berkata, bagaimanapun, saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas penyelamatannya, saya akan menjaga Jiang Senming dengan baik. Setelah berbicara, dia mengerahkan teknik Sekte Dewa Lingqiao dan menghilang di tempat. Semua menjadi sunyi di dunia. Kaisar Hantu berdiri dalam kegelapan di tepi langit, diam. Waktu berlalu, dan baru saat itulah dia menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Pukul, Fang Wang mendarat di tanah. Dia mendongak dan mendapati dirinya berada di sebuah tebing, dengan hutan lebat di belakangnya. Mengikuti pandangannya ke cakrawala, warnanya merah darah. Saat itu, senja, dia mengerutkan kening. Energi spiritual tempat ini sangat berbeda dari alam fana timur tempat dia tinggal. Saat indera keilahiannya menyebar, dia tidak dapat melihat jejak manusia, hanya berbagai binatang raksasa yang mirip dengan gunung. Dia telah menggunakan kekuatan Sekte Dewa Lingqiao untuk berpindah-pindah melalui dunia yang berbeda beberapa kali. Setiap alam berbeda dari yang terakhir, beberapa bahkan seukuran alam fana yang sebanding dengan benua naga yang turun. Meskipun mampu melintasi langit dan bumi, Sekte Dewa Lingqiao tidak dapat melacak struktur alam-alam ini, membuatnya benar-benar tidak yakin kemana harus melompat berikutnya. Pada saat ini, fluktuasi kesadaran dewa terpancar dari gelang giok di tangan Fang Wang. Dia segera meletakkan tombak istana surgawi dan membiarkan Xiao Zi berjaga sementara dia memasukkan kesadaran spiritualnya sendiri ke dalam gelang itu. Itu masih alam ilusi di dalam kediaman Fang. Zhou Sue melangkah cepat ke arah Fang Wang dan bertanya, tidak bisakah kau kembali? Fang Wang mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kau tahu? Mungkinkah gelang giok ini dapat mengetahui lokasiku? Setelah kau ditarik ke tanah tanpa akhir, kehadiranmu tidak pernah turun ke alam fana tempat kita berada, tetapi aku dapat merasakan gerakanmu yang cepat, kadang-kadang berhenti, yang menunjukkan bahwa kau telah kehilangan arah. Zhou Sue menjelaskan, berhenti sebentar sebelum melanjutkan, gelang giok ini hanya dapat terhubung denganmu, ia tidak dapat menunjukkan lokasimu kecuali kau berada di alam fana yang sama denganku. Aturannya berbeda di antara dunia, dan mempertahankan hubungan kita telah menghabiskan banyak usahaku. Setelah mendengar ini, suasana hati Fang Wang langsung merosot. Sialan, aku tidak mungkin tidak bisa kembali, kan? Fang Wang telah mengantisipasi banyak kemungkinan untuk pertempuran ini, tetapi dia tidak meramalkan situasi ini. Jangan khawatir, Zhou Sue meyakinkannya, karena kamu memiliki kemampuan untuk melintasi dunia, kamu dapat melakukannya dengan santai. Pasukan yang mengepung dinasti Dewa Yu Agung telah mundur. Kepercayaan yang telah mereka kumpulkan telah hancur olehmu. Aku akan mengikuti kemenangan ini dan melawan, menyerang sampai mereka tidak berani menyerang dinasti Dewa lagi.
Luangkan waktumu untuk menemukan alam fana tempat kita berada. Kamu dapat bertanya tentang Santo Agung Naga yang turun, yang legendanya tersebar baik di alam fana timur maupun barat. Santo Agung Naga yang turun belum pernah ke alam lain. Aku hanya khawatir itu akan memakan waktu lama. Puluhan tahun, abad, aku akan menunggumu. Dan bagaimana dengan 1000 tahun? Setelah 1000 tahun, aku akan naik ke alam atas. Saat itu, aku akan bisa menggunakan banyak metode abadi untuk menemukanmu dengan mudah selama kau belum mati. Zhou Sue berbicara dengan sedikit rasa bangga, dan mendengar ini, Fang Wang merasa tenang. Fang Wang bertanya dengan nada menggoda, musuh yang telah kuprovokasi dan kekacauan yang harus kubersihkan telah meningkat pesat. Bisakah kau mengatasinya? Sudah ada orang suci agung yang merencanakan untuk melawanku. Zhou Sue memutar matanya dan berkata, meskipun kultivasiku tidak dapat mengimbangi milikmu, aku masih seorang abadi yang terlahir kembali. Hanya ajaran Agung Xuan Yu yang merencanakan untuk melawanmu, dan aku juga merencanakan untuk melawan mereka. Aku membiarkanmu menghadapi pencari keabadian sendirian karena aku tahu kau telah menguasai teknik kebebasan Jiu Yu. Kau tahu aku mungkin tidak dapat kembali dari awal. Tidak, aku sudah meramalkan bahwa Kaisar Hantu akan bergerak mengingat kau menguasai tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, tetapi aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan lain untuk melintasi alam. Sebelum aku sempat memperingatkanmu, kau sudah memulainya, kata Zhou Sue, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengganti topik pembicaraan, dia berkata, sebenarnya, ini belum tentu hal yang buruk. Kau bertujuan untuk menjadi abadi dan melampaui para suci agung dan kaisar agung di alam fana. Jika kau dapat membangun ketenaranmu di lebih banyak alam fana dan secara signifikan meningkatkan takdirmu, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Fang Wang menghela napas dan berkata, sayang sekali aku mungkin kehilangan kesempatan untuk menaiki tangga kenaikan. Zhou Sue dengan riang menjawab, setelah pertempuran ini, ketenaranmu pasti akan mengguncang alam fana timur dan bahkan menyebar di alam fana barat. Mengapa mengandalkan tangga kenaikan untuk mendapatkan ketenaran? Mengenai kesempatan yang ditawarkannya, itu mungkin berguna bagimu tetapi belum tentu penting. Dia menatap Fang Wang, mendecak lidahnya dengan takjub, dasar bocah, kau bahkan telah mengolah tulang murni yang tak terukur. Tampaknya Kaisar Langit Debu Merah benar-benar menghargai dirimu. Sejujurnya, aku bukan tandinganmu sekarang, hanya setelah naik pangkat aku bisa berharap untuk melampauimu. Dengan semangatnya yang tinggi, Fang Wang tertawa, jika kau tidak dapat mengejar sekarang, kau akan semakin tertinggal di masa depan. Di hadapan Zhou Sue, dia hampir tidak bisa bersikap rendah hati. Zhou Sue mendengus, ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi seorang yang terhormat dan abadi. Bab 346, Bab 343, Terobosan ke Alam Jalan Ilahi. Fang Wang membuka matanya, dan setelah mengobrol dengan Zhou Sue beberapa saat, hatinya menjadi tenang. Dia percaya bahwa Zhou Sue dapat menjaga dinasti ilahi Yu Agung, Wang Dao, dan keluarga Fang dengan baik. Energi spiritual di sini tidak buruk, jadi mengapa tidak berkultivasi di sini terlebih dahulu? Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali, bahaya tidak pasti di sepanjang jalan, jadi yang terbaik adalah menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Begitu lebih kuat, kecepatannya dalam melintasi akan meningkat secara signifikan, dan dia akan lebih efisien. Dia telah mencapai lapisan ke-9 dari alam pemecah surga dan harus menerobos ke alam jalan ilahi. Xiao Zi mendatangi Fang Wang dan bertanya, Tuan Muda, apakah kita tidak akan kembali? Mungkin. Apakah Anda takut? Saat Fang Wang bertanya sebagai balasan, dia melompat, mulai mencari tempat yang paling melimpah dalam energi spiritual alam. Xiao Zi buru-buru mengikutinya, mendarat di bahunya, dan terkekeh, tentu saja aku tidak takut. Ini cukup bagus, sekarang aku satu-satunya yang berada di sisi Tuan Muda, tanpa wanita jahat lain di sekitar. Fang Wang terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Energi spiritual di alam ini berbeda dengan yang ada di alam fana timur, dan dia juga penasaran tentang hal itu. Apakah menyerap energi spiritual yang berbeda akan membantu kekuatannya? 1 jam kemudian, Fang Wang menemukan tempat yang cocok di mana energi spiritual tidak hanya melimpah tetapi juga tanpa binatang buas yang dapat mengancam Xiao Zi dalam jarak 10.000 mil. Fang Wang duduk bersila di udara di atas permukaan danau, dengan gunung-gunung besar berdiri di 3 sisi danau.
Hanya sisi selatan yang bebas gunung. Angin bersiul melewati celah gunung, bergema di antara gunung-gunung, dan berkibar-kibar di jubah Fang Wang. Xiao Zi tidak bisa duduk diam dan mulai berkeliaran. Dinasti Dewa Yu yang agung, kota kekaisaran, rumah ziarah. Zhou Sue dan Hong Chen duduk saling berhadapan di sebuah paviliun kecil, dengan lampu minyak di atas meja, cahaya redup yang berkedip-kedip. Kaisar Langit, tampaknya Anda memiliki harapan yang tinggi terhadap Fang Wang, bakatnya tak tertandingi. Dia mungkin mengolah tulang murni yang tak terukur sedemikian rupa, tentu saja Anda telah berusaha keras untuk itu, kata Zhou Sue lembut sambil tersenyum. Hong Chen menggelengkan kepalanya, matanya berubah rumit, saya hanya mengajarinya metode kultivasi, dan itu hanya sekali. Prestasinya hari ini semua berkat wawasannya sendiri. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menuangkan secangkir teh hangat untuk dirinya sendiri. Tangannya sedikit gemetar, jelas bahwa hatinya tidak tenang. Zhou Sue terkejut setelah mendengar ini. Untuk beberapa saat, paviliun itu tenggelam dalam keheningan, hanya suara angin yang meniup dedaunan di halaman. Setelah beberapa saat, Hong Chen memecah keheningan, pencapaiannya atas tulang dao mungkin telah melampaui yang satu itu. Terlepas dari itu, dia telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Orang-orang suci agung yang telah meninggal, Kaisar Agung tidak dapat bersekongkol melawannya, termasuk para dewa abadi di surga. Mereka hanya dapat berdoa agar waktu kenaikan segera tiba. Zhou Sue menatapnya dan dengan tenang bertanya, alam fana ini telah mengalami banyak perubahan, nasibnya memang tak tertandingi. Namun tidak ada yang mutlak, dia masih membutuhkan bimbingan dan strategimu. Hong Chen mengangguk, yakinlah, sekarang aku lebih peduli tentang keselamatan dan masa depannya daripada kamu. Mereka berdua mengangkat cangkir teh mereka dan bersulang satu sama lain. Langit tertutup awan berapi-api, dunia menjadi gelap, dan kabut racun merasuki pegunungan. Dengan rambut putih dan dada telanjang, Fang Zigeng melayang di udara, tangan kanannya memegang lengan yang berdarah. Dia menunduk menatap si tua abadi yang sangat jahat yang terbaring di lereng gunung, tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Pada saat ini, si tua abadi yang sangat jahat telah kehilangan semua anggota tubuhnya dan bahkan matanya telah dicungkil. Seluruh orang itu tergeletak di genangan darah, gambaran kesengsaraan yang luar biasa. Si tua abadi yang sangat jahat itu tidak bisa lagi bertarung, dan dia tampak tidak merasakan sakit, bahkan memperlihatkan senyum bengkok di sudut mulutnya. Tidak buruk, kamu telah melampauiku, tetapi kultivasimu masih belum cukup. Jika kamu ingin menjadi tak tertandingi di dunia seperti Tian Dao Fang Wang, kamu harus berkultivasi lebih keras. Si tua abadi yang sangat jahat itu terkekeh lemah, darah berbusa dari mulutnya. Fang Zigeng melemparkan lengan yang dipegangnya ke tanah dan kemudian mengangkat tangan kanannya, dengan api berwarna darah menyala di telapak tangannya, mekar seperti bunga teratai. Sebagai seorang mentor dan anak didik, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, katakan sekarang. Sebentar lagi, aku akan membalas 100 kali lipat siksaan yang telah kau berikan padaku, dan saat itu, kau tidak akan berminat untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Fang Zigeng berkata dengan dingin, niat membunuh dan kebencian dalam nadanya hampir tidak dapat ditahan. Mulut abadi tua yang sangat jahat itu melengkung menjadi senyum kejam saat dia tertawa keras dengan tersentak-sentak, anak nakal, apakah kau ingin membuatku menyesal? Apakah kau tahu bagaimana istrimu memohon belas kasihan dalam penderitaan di dalam kuali? Kau tentu tidak ingin tahu, sangat jelek, sangat rendah. Setelah mendengar ini, pupil Fang Zigeng tiba-tiba berkontraksi, dan dengan ledakan keras, lautan api merah darah naik dari tanah, bahkan mengancam untuk menelan gunung-gunung di segala arah. Saat Fang Wang menutup matanya dan hanya fokus pada kultivasi, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu, dan pada hari ini, Fang Wang akhirnya mencapai terobosannya. Tekanan yang kuat menyelimuti dunia, menyebabkan riak-riak menyebar di permukaan danau, tumbuh semakin keras hingga bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Xiao Zi bergegas dari jauh, cakar naganya masih mencengkeram seekor ikan besar, yang meronta-ronta dengan keras tetapi tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Energi spiritual alam melonjak dengan gila ke dalam tubuh Fang Wang, dan tingkat kultivasinya mulai meningkat tanpa henti. Matanya tetap terpejam, saat dia memikirkan keterampilan ilahinya. Setelah pertempuran besar 6 tahun lalu dan 6 tahun perenungan, dia akhirnya membuat keputusannya. Sekarang, hatinya dipenuhi dengan banyak suara, semuanya miliknya sendiri,
masing-masing dengan emosi yang berbeda, seolah-olah mereka mewakili keterampilan ilahi yang berbeda. Keterampilan ilahi Anda harus sombong. Keterampilan ilahi Anda harus mampu memusnahkan kejahatan. Keterampilan ilahi Anda harus menekan semua hal. Keterampilan ilahi Anda harus menyapu bersih musuh yang tak terhitung jumlahnya. Qiankun surgawi sepenuhnya ada di tangan Anda. Hukum-hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya semuanya dapat dihancurkan oleh jari-jarimu. Semakin banyak suara muncul di hati Fang Wang, menjadi semakin mendesak dan keras. Fang Wang tidak merasa itu berisik, tubuhnya berkilauan dengan cahaya perak, pancaran tulang murni yang tak terukur. Xiao Zi merasakan kekuatan penindasan yang tak tertahankan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur, ikan besar di capitnya hancur menjadi abu. Matahari terbenam diikuti oleh bulan terbit, siang dan malam silih berganti. Hari demi hari berlalu, setelah 7 hari penuh, aura Fang Wang akhirnya meletus. Dia telah menerobos alam lorong ilahi. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, di hutan lebat, sesosok muncul dari pepohonan dan mendekati tepi tebing. Itu adalah seorang pria berpakaian kulit binatang, dengan rambut kotor dan acak-acakan, sosok kekar seperti binatang buas, matanya terpaku pada cakrawala tempat awan bergolak, seolah-olah badai akan segera tiba. Dengan bunyi plop, tiba-tiba ia berlutut di sisi tebing, berulang kali bersujud, menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Di tempat lain, Fang Wang, duduk bersila di atas permukaan danau, perlahan mengangkat telapak tangan kanannya ke atas hingga sejajar dengan matanya. Dari awal hingga akhir, ia tidak membuka mata. Ia seperti merasakan sesuatu, menggeser tangan kanannya sedikit ke samping, lalu mengepalkan tangannya, seolah menggenggam sesuatu di kehampaan langit yang jauh. Dalam sekejap, ke arah tangan kanannya, gunung-gunung runtuh, bumi retak, lautan awan di langit menghilang sepenuhnya, dan separuh dunia tampak hancur dalam sekejap. Pemandangan membeku, dan separuh dunia yang hancur berhenti sejenak. Detik berikutnya, semuanya berubah menjadi ketiadaan, kegelapan menyapu seperti binatang purba yang melahap segalanya, dan seluruh dunia meredup. Bab 347, Bab 344, Lapisan keempat alam lintasan ilahi, legenda alam fana. Xiao Zi menatap area gelap di depannya, mulut naganya menganga kaget melihat pemandangan di depannya. Di tepi kegelapan, bumi terbelah, hanya menyisakan setengah gunung, dengan bebatuan yang terus meluncur turun. Melihat ke kedua sisi tebing, tidak ada ujung yang terlihat, dan kedalaman kegelapan tidak dapat ditembus. Xiao Zi menoleh untuk melihat Fang Wang, yang tetap mengepalkan tinjunya, pakaian putihnya berkibar liar seolah terbakar. Fang Wang tampaknya merasakan tatapannya dan perlahan membuka matanya, secercah cahaya bersinar di dalam. Ketika mata mereka bertemu, jantung Xiao Zi berdebar kencang, dan dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Sebut saja itu telapak tangan kekosongan besar yang kembali. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri, saat kata-katanya jatuh, tangan kanannya meletus dengan gelombang energi yang menyebar 100 meter sebelum akhirnya menghilang. Senyum mengembang di bibirnya. Keterampilan ilahi ini adalah ciptaannya sendiri, menggabungkan misteri dari banyak keterampilan ilahi yang telah dikuasainya, seperti yang tersirat dari namanya. Keterampilan ini dimaksudkan untuk mengubah target menjadi ketiadaan. Kekuatan ilahi pemusnahan dan kekuatan Dao telah memberinya banyak inspirasi. Dia dapat menggunakan kekuatan yang berbeda untuk mengeksekusi telapak tangan kekosongan yang kembali, dan karena itu baru saja diciptakan, itu masih dapat disempurnakan lebih lanjut. Fang Wang mulai berkonsentrasi pada latihannya, mengkonsolidasikan kultivasinya. Butuh waktu setengah tahun penuh sebelum kultivasinya benar-benar kokoh. Dia berdiri, mendarat di tepi danau, dengan Xiao Zi segera mengikutinya. Kemana selanjutnya? Xiao Zi bertanya dengan penuh harap. Fang Wang melihat ke belakang. Setengah dari dunia yang telah dihancurkannya tetap diselimuti kegelapan. Namun, dunia ini tidak runtuh karenanya, dia bahkan bisa merasakan dunia memperbaiki dirinya sendiri, meskipun prosesnya akan sangat lama. Kita akan bepergian beberapa kali lagi. Jika kita masih tidak dapat menemukan jalan kembali, maka kita akan terus berkultivasi hingga mencapai alam yang menginjak langit, dan kemudian melanjutkan perjalanan kita, jawab Fang Wang, menyalakan kilatan di mata Xiao Zi. Kemudian, dia meraihnya, menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, mereka berada ribuan mil jauhnya. Dia muncul di udara, melihat ke bawah untuk melihat seorang pria kekar berpakaian kulit binatang yang hampir tidak menutupi kesopanannya. Pria ini berlutut di tebing,
memahat sosok manusia dari lumpur, posturnya persis seperti Fang Wang dalam meditasi. Xiao Zi cukup terkejut dengan pemandangan ini. Pria kekar itu tampaknya merasakan sesuatu dan mendongak. Setelah melihat Fang Wang dan Xiao Zi, wajahnya berubah menjadi ganas. Dia hendak berdiri dan meraung ketika dia tampaknya mengenali sesuatu. Kegembiraan melintas di wajahnya, dan dia mulai bersujud kepada Fang Wang tanpa henti. Fang Wang tidak bisa mengerti bahasanya tetapi bisa merasakan emosinya. Itu adalah perasaan yang aneh. Ketika Fang Wang sebelumnya menggunakan Great Returning Void Palm, dia merasakan kehadiran makhluk hidup di arah ini, jadi dia memilih cara lain. Tidak banyak makhluk di alam ini, kebanyakan binatang buas raksasa, jadi melihat manusia adalah hal yang langka bagi Fang Wang. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya untuk menunjuk pria kekar dari jauh, yang, setelah melihat jarinya, langsung membeku. Seberkas cahaya perak melesat keluar dari ujung jari Fang Wang, terbelah menjadi dua dan memasuki mata pria kekar itu. Penasaran, Xiao Zi bertanya, "Tuan muda, mengapa Anda memberikan kekuatan Anda kepadanya?" Ekspresi Fang Wang tenang saat dia menjawab, "Setelah mencapai alam lorong ilahi di dunia ini, dan menghancurkan setengahnya, jika saya dapat meninggalkan ajaran saya, itu akan menjadi balasannya." Setelah mendengar ini, Xiao Zi kembali menatap pria kekar itu dengan minat baru. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Fang Wang akhirnya menarik tangannya, lalu menghilang ke udara bersama Xiao Zi. Pria kekar itu tetap berlutut di tempat yang sama, matanya tumpul, tak bernyawa seperti patung lumpur di sampingnya. Waktu berlalu, dan pria kekar itu tiba-tiba tersadar, melihat sekeliling dengan bingung, matanya berangsur-angsur kembali jernih. Dia berdiri dan mulai berteriak ke segala arah, tetapi tidak ada jawaban. Dia berjongkok di depan patung tanah liat dan menulis dua karakter di lumpur dengan jarinya. Fang Wang. Karakter-karakter ini bengkok dan aneh untuk dilihat, hampir tidak dapat dikenali. Pria kekar itu mundur selangkah, berlutut, dan memuja kedua karakter ini dengan penuh pengabdian. Setelah melompat-lompat 7 kali, Fang Wang masih belum menemukan jalan kembali. Selama periode ini, dia telah menemukan 3 dunia berbeda yang dihuni oleh manusia, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang Santo Agung Naga yang turun. Saat ini, dia tinggal di alam tertentu. Energi spiritual di alam ini sangat berlimpah, setara dengan benua kaisar manusia. Akan tetapi, dunia ini tidak besar, hanya seukuran laut surgawi selatan, dan makhluk terkuat di sana hanya berada di alam Mahayana. Ada jejak dinasti dan ras di sini, dan sekilas, tampaknya tidak ada bedanya dengan alam fana timur tempat asalnya, hanya lebih lemah. Dia menduga bahwa alam fana ini belum ada selama alamnya sendiri, yang menjelaskan mengapa para kultivator teratas di sini tidak semaju di tempat asalnya. Jika spekulasinya benar, itu berarti bahwa pada saat kelahiran setiap alam, energi spiritual sangat padat. Sebagian besar tempat di alam fana timur memiliki lebih sedikit energi spiritual daripada dunia ini, mungkin karena penindasan karma dari makhluk ilahi abadi atau tindakan alam fana barat. Terlepas dari itu, Fang Wang bermaksud untuk berkultivasi di dunia ini sampai ia mencapai alam yang menginjakkan kaki di langit. "Bangunkan aku sebuah paviliun," katanya, sebelum menggali indera spiritualnya ke dalam gelang giok. Xiao Zi menghela napas, agak menyesal tidak membawa serta labu pemakan jiwa, karena seharusnya Zhao Zhen yang menangani masalah sepele seperti itu. Mereka berdiri di hutan, yang terletak di antara dua gunung tinggi, di mana hutannya lebat dan diselimuti kabut, tampak seperti alam surgawi di dalam dunia manusia. Segera, Fang Wang menjalin kontak dengan Zhou Sue. Selama bertahun-tahun, dinasti ilahi Yu Agung dan sekte Jin Xiao melanjutkan agresi ekspansionis mereka, menyerang klan-klan suci dan klan kekaisaran tersebut. Kaisar Yu Agung itu cerdik, bersedia menerima mereka yang menyerah, yang mencegah berbagai klan untuk bersatu lagi. Wang Dao kembali ke Ki Agung dan melanjutkan pencariannya yang penuh pengabdian untuk jalan keabadian. Wang Dao berbeda dari sekte lain, mereka tidak berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka. Membantu dinasti ilahi Yu Agung hanya berfungsi untuk membayar utang kepada Master Dao. Setelah malapetaka dinasti ilahi berakhir, tujuan mereka adalah untuk mengejar jalan keabadian dan mencari kehidupan abadi bersama. Dan dengan demikian, waktu semakin mempercepat lajunya. Hari dan bulan silih berganti di pegunungan, dan musim pun berubah. 1 tahun seperti 1 hari. Setelah mencapai alam lintasan ilahi,
kecepatan kultivasi Fang Wang meningkat. Tentu saja, setiap alam minor dalam alam lintasan ilahi membutuhkan lebih banyak energi spiritual daripada alam sebelumnya. Upaya kultivasi Fang Wang sangat besar, hampir mengejutkan setengah dari alam fana. Energi spiritual melonjak dari segala arah, kekuatan besar menyebabkan hutan dalam jarak 500 li ditelan dalam hamparan putih. Para pembudidaya datang untuk menyelidiki, tetapi malah menemukan seekor naga sejati di dalam kabut, membuat mereka berlarian dengan panik. Dengan demikian, kabar tentang seekor naga sejati yang berkultivasi di daerah itu menyebar jauh dan luas. Dengan tingkat kultivasi Xiaozi yang merupakan yang terkuat di dunia fana ini, Fang Wang tidak perlu khawatir tentang apapun karena naga itu berjaga-jaga. 5 tahun kemudian, Fang Wang mencapai lapisan kedua alam lorong dewa. Kemajuannya dalam kultivasi lebih cepat dari yang diantisipasinya. Dia merasa itu terkait dengan tulang murni tak terukurnya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan pencari jalan abadi, dagingnya terbakar habis, dan untuk pertama kalinya, tulang murni tak terukurnya terkena kerusakan, yang mengaktifkannya sepenuhnya. Sekarang, efisiensi kultivasinya melampaui tingkat. Sebelumnya, dia melanjutkan kultivasinya. 5 tahun kemudian, dia mencapai lapisan ketiga alam lorong ilahi. Setelah 6 tahun berikutnya, dia telah mencapai lapisan keempat alam lorong ilahi. Sensasi terobosan terus-menerus ini membuatnya terpesona, dan tekadnya untuk maju lebih jauh semakin kuat. Dia tidak akan pergi sampai dia menerobos ke alam melangkah langit. Bab 348, Bab 345, Legenda Tangga Kenaikan. Petik 2. Lapisan keempat dari alam jalan ilahi masih jauh dari cukup bagi Fang Wang, yang berencana untuk melanjutkan pelatihannya. Akan tetapi, sebelum itu, ia beristirahat sejenak dan menggunakan indera ilahinya untuk menangkap jejak Xiaozi. Pada saat ini, Xiaozi berada ratusan mil jauhnya, melingkar di atas sebuah danau, di mana lebih dari 10 orang berlutut di tepi pantai, masing-masing dengan ekspresi kesalehan dan semangat di wajah mereka, baik pria maupun wanita. Adegan-adegan ini membuat Fang Wang tertawa sekaligus menangis. Tingkat pengembangan kultivasi di alam fana rendah, dan bagi manusia, Xiaozi benar-benar tampak seperti dewa abadi yang turun ke bumi. Pertunjukan mantra yang sederhana dapat menimbulkan seruan terus-menerus dari manusia. Melihat Xiaozi pamer di hadapan manusia, Fang Wang tiba-tiba merasa bahwa saat ini agak menyenangkan. Menyendiri di pegunungan yang dalam untuk berkultivasi, menonton hiburan santai dengan rasa geli, ini lebih nyaman daripada bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tentu saja, mungkin karena dia telah berjuang terlalu keras, begitu dia berkultivasi dengan keras untuk waktu yang lama, dia mungkin ingin berjalan-jalan lagi. Fang Wang memejamkan mata dan melanjutkan kultivasinya. Jadi, dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Tingkat kultivasi Fang Wang telah mencapai lapisan kelima dari alam lorong ilahi, dan dia terus berjuang untuk mencapai lapisan keenam. Suatu hari, gelang gioknya memancarkan gelombang indera ilahi, Zhou Sue lah yang menghubunginya. Dia segera memperluas indera ilahinya ke dalamnya. Setelah keduanya bertemu di alam ilusi, hal pertama yang dikatakan Zhou Sue membuat Fang Wang merasakan sentimen yang mendalam. Tangga pendakian telah dimulai, dan aku juga telah berpartisipasi, kata Zhou Sue sambil terkekeh, tatapannya menggoda, ingin tahu melihat reaksi Fang Wang. Fang Wang mengangkat alisnya dan menjawab, apakah tangga pendakian menarik tanpa aku? Ceritakan padaku tentang itu. Zhou Sue mulai memperkenalkan situasi tangga kenaikan, di mana kali ini, tidak hanya para pahlawan dan makhluk kuat dari alam fana timur yang berpartisipasi tetapi juga para kultivator dari alam fana barat, menjadikannya tangga kenaikan paling spektakuler dalam ribuan tahun. Zhou Sue membawa banyak kultivator dari sekte Jin Xiao untuk berpartisipasi, orang-orang di dalam Wangdao juga bergabung, geng debu merah dari Wangdao mengamankan banyak tempat partisipasi, dan individu-individu dari dinasti ilahi Yu Agung juga terlibat. Ketiga kekuatan saling membantu di tangga kenaikan karena pertempuran bersama mereka sebelumnya, membentuk kekuatan yang membuat semua kultivator dan iblis di tangga kenaikan waspada. Apakah roh berharga 9 nyawa itu berpartisipasi? Fang Wang bertanya, mata Zhou Sue dipenuhi dengan makna yang dalam saat dia menjawab, ya, dan dia cukup terkenal. Terlebih lagi, dia ada di sini untukmu. Oh, apakah reputasiku telah menyebar ke dunia fana barat? Tentu saja, kamu bukan lagi bakat nomor 1 di bawah langit, tetapi kekuatan kelas 1 di dunia fana. Saat prestasi pertempuranmu menyebar, semua kekuatan di dunia ini menjadi takut padamu,
namun para jenius yang memproklamirkan diri itu semua ingin menantangmu. Saat Zhou Sue berbicara, dia berhenti sejenak, menilai Fang Wang sebelum melanjutkan. Sekarang, ada rumor yang beredar di dunia fana. Bahwa hanya mereka yang memiliki nasib orang suci yang hebat atau kaisar yang hebat yang dapat mengalahkanmu. Hanya intelijen yang dikumpulkan oleh Sekte Jin Xiaoku menunjukkan bahwa banyak bakat top dari berbagai lautan dan benua sedang menargetkanmu. Ketika kamu kembali, kamu akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Fang Wang mengangkat bahu dan berkata, ketika aku kembali, mereka akan menghadapi diriku yang berbeda. Setelah mendengar tentang situasi tangga kenaikan dari Zhou Sue, Fang Wang juga merasakan sedikit antisipasi. Menurut Zhou Sue, perkembangan di alam fana telah berubah, dengan tangga kenaikan saat ini melampaui kehidupan sebelumnya. Makhluk-makhluk yang seharusnya mencapai puncak telah mulai muncul, dan bahkan para jenius dan kultivator hebat yang belum muncul di kehidupan sebelumnya kini hadir. Ini menunjukkan bahwa persaingan dalam kehidupan ini akan lebih ketat. Fang Wang tidak takut dengan persaingan, sebenarnya, dia menantikan lawan yang lebih kuat. Ngomong-ngomong, kamu harus mengingatkan Wang Dao tentang masalah ini, kata Fang Wang, nadanya berubah serius. Zhou Sue tertawa, yakinlah, jaringan intelijen yang dibangun oleh Red Dust sama sekali tidak kalah dengan kita, dan selain itu, Wang Dao memiliki banyak bakat yang setara dengan takdir seorang santo besar atau potensi seorang kaisar besar. Mereka membutuhkan tekanan untuk benar-benar mengambil langkah itu. Setelah mendengar ini, Fang Wang merasa itu masuk akal, dan keduanya melanjutkan untuk membahas situasi terkini dinasti Dewa Yu Agung. Setelah melalui cobaan dan kesengsaraan, dinasti Dewa Yu Agung telah memanfaatkan peluang yang berkembang pesat untuk berkembang. Sejumlah besar sumber daya kultivasi telah terkumpul dalam dinasti tersebut, dan dengan meningkatnya nasib dinasti Dewa, para kultivator merasa lebih mudah untuk berlatih. Bakat-bakat tumbuh seperti bambu setelah hujan musim semi, dengan nasib dinasti Dewa Yu Agung yang membaik dari hari ke hari. Hong Xianer mencapai hasil yang luar biasa di tangga kenaikan, mendapatkan gelar sebagai bakat wanita nomor 1 di bawah langit dan bahkan dianggap memiliki peluang untuk menjadi kaisar agung. Sepanjang sejarah, ada permaisuri, meskipun jumlahnya sedikit. Saat ini, banyak kultivator yang mengaku sebagai anak ajaib yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar agung. Tetapi di antara para kultivator wanita, hanya Hong Xianer yang menginspirasi keyakinan universal. Bahkan banyak wanita dari keluarga Fang mengaguminya. Seperti yang dikatakan Zhou Sue, benua naga yang turun telah terhubung sepenuhnya dengan dunia fana. Segala sesuatu yang terjadi di dunia dapat menyebar ke benua naga yang turun. Rumor tentang Hong Xianer dan Fang Wang membuat para pengikut keluarga Fang merasa lebih dekat dengannya. Ketika Fang Wang mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, wanita ini jelas-jelas menyindirnya. Mereka berdua mengobrol selama beberapa jam. Pada saat Fang Wang menarik kembali kesadaran ilahinya, hari sudah gelap. Dia duduk bersila di atap pavilion, mendongak untuk melihat langit malam. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang terlihat. Langit di bagian dunia fana ini berwarna biru tua, misterius, dan sangat indah. Fang Wang mulai menikmati cahaya bulan. Meskipun sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar menghargai pemandangannya. Jika dia pergi, akan sulit untuk kembali. Dia duduk lagi sebelum fajar, bersiap untuk melanjutkan kultivasinya. Tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh dan terbang menuju cakrawala, dengan cepat menghilang dari pandangan. Fang Wang hanya meliriknya dan, menyadari bahwa itu tidak mengancamnya, melanjutkan kultivasinya. Dia hanyalah seorang pejalan kaki di alam fana ini, tidak perlu baginya untuk terlalu terlibat. Di bawah langit biru, lautan tak terbatas, dan keindahannya seperti lukisan yang luar biasa. Di atas perahu datar, seorang pria berjas hujan jerami sedang mendayung. Di buritan berbaring seorang penganut Tao, kaki disilangkan di pergelangan kaki, sehelai rumput di mulutnya, menyenandungkan lagu yang tidak dikenal. Penganut Tao ini tidak lain adalah Jiang Senming, reinkarnasi dari Kaisar Agung. Guru abadi, kemana kita akan pergi? Tanya pria berjas hujan jerami, berbalik untuk melihat ke belakang. Jiang Senming, dengan mata terpejam, bersenandung sebagai tanggapan, untuk menyambut Master Dao dari Wang Dao saya. Master Dao, Tian Dao Fang Wang. Setelah mendengar ini, pria berjas hujan jerami menjadi sangat bersemangat,
wajahnya memerah karena penasaran saat dia bertanya, di mana Master Dao berada sejak pertempuran yang mengguncang dunia beberapa dekade lalu. Mengapa kita tidak terbang langsung ke sana saja? Dia pergi ke alam fana lain. Ketika waktunya tepat, dia akan kembali. Pergi terlalu pagi tidak ada gunanya, jadi kita mendayung perlahan dan sementara itu mengagumi pemandangan di sepanjang jalan, merenungkan Dao. Jiang Shenming menjawab dengan santai, pakaian Tao-nya membuatnya tampak tak terduga. Dengan tatapan bingung, lelaki berjas hujan jerami itu bertanya, apakah mengamati pemandangan juga dapat menuntun pada pemahaman Dao? Tentu saja, begitu kau memahaminya, aku akan menerimamu ke dalam Sekte Dewa Wang Dao, Jiang Shenming meyakinkannya. Benarkah, Sekte Dewa tidak berbicara asal-asalan? Jiang Shenming menegaskan. Lelaki berjas hujan jerami itu menoleh, menatap ke depan dengan mata penuh aspirasi. Tepat saat itu, laut di depan mulai naik, memiringkan perahu kayu mereka. Jiang Shenming membuka matanya untuk melihat, alisnya berkerut sebagai respons. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, kepala naga sebesar gunung muncul, memercikkan air ke segala arah. Lelaki berjas hujan jerami itu merasa seolah-olah hujan deras mengguyur mereka. Bab 349, Bab 346, Alam Lintasan Ilahi Lapisan ke-7, Dewa Umur Panjang. Jiang Shenming berdiri, dan hujan deras turun menimpanya, tidak mampu membasahi jubahnya. Di bawah tatapannya, seekor naga sejati raksasa muncul dari permukaan laut, hanya memperlihatkan kepala naganya, namun tingginya 1000 zang, memancarkan kehadiran yang luar biasa. Naga ini tampak seperti naga hitam. Tanduknya tidak tajam tetapi sangat besar, seperti dua gunung kecil yang bertengger di atas matanya. Sisiknya berwarna hitam pekat, dengan meridian merah gelap yang samar-samar terlihat di antara keduanya. Naga hitam ini memiliki penampilan yang ganas dan memancarkan energi jahat yang tak terbatas. Saat rahangnya terbuka dan tertutup, ia melepaskan kekeruhan yang kuat dan membakar. Pria berjas hujan jerami itu menatap naga hitam itu, tidak takut tetapi dipenuhi rasa ingin tahu. Tiba-tiba, laut di depan meledak lagi, dan satu persatu, naga hitam bangkit. Total ada 8, tampak identik dengan yang pertama. Mereka bangkit dari dasar laut, tubuh naga mereka terhubung, itu bukan 9 naga, tetapi naga berkepala 9. Hanya setengah dari tubuh naga berkepala 9 yang terlihat, dengan sepasang cakar depan muncul di atas air. Meski begitu, tingginya lebih dari 10.000 zang, menutupi langit dan menenggelamkan perahu kayu itu ke dalam kegelapan. Jiang Shenming menyipitkan matanya, bergumam pada dirinya sendiri, aura ini, mengapa terasa familiar? Aku tidak menyangka akan bertemu dengan anggota klan Jiang setelah membuka segelku. Suara yang dalam dan mendominasi terdengar, seperti gemuruh guntur dewa yang terus-menerus, mengguncang Shanghai. Mulut Jiang Shenming melengkung membentuk senyum, tangannya dipinggul saat dia tertawa, dasar. Binatang buas, dilihat dari auramu, kau pasti telah mencapai alam jiwa sejati sekarang. Kau memang kuat, tetapi sayangnya, kau telah bertemu denganku, dan kau masih berani bersikap tidak sopan. Kau telah membuat kesalahan yang mahal. Dia melayang ke udara, jubah daunnya berkibar dengan kuat. Seluruh 18 mata naga berkepala 9 itu terkunci pada Jiang Shenming, tatapan mereka tajam seolah-olah dapat menusuknya. Pria berjas hujan jerami itu berdiri di haluan, menatap ke atas pada konfrontasi antara Jiang Shenming dan naga berkepala 9 itu. Dia sama sekali tidak panik, dia hanya menyeka air laut dari wajahnya, matanya bersinar saat dia menatap ke arah cakrawala. Dia sangat ingin menyaksikan pertempuran besar yang mengguncang bumi. Waktu berlalu seperti anak panah, dan 20 tahun telah berlalu. Fang Wang menerobos dari lapisan kelima alam lorong dewa langsung ke lapisan ke-7, dan lapisan ke-8 tidak jauh lagi. Dia bersiap untuk berkultivasi hingga mencapai alam melangkah ke langit. Begitu dia mencapai alam melangkah ke langit, sudah waktunya untuk berangkat. Sekarang, usianya 424 tahun, hampir melampaui batas usia maksimum 4 pahlawan surgawi selatan. Dia juga ingin memanfaatkan usianya, yang masih dianggap sebagai seorang jenius, untuk menyapu dunia. 9 jiwa berharga, para jenius suci dengan bakat kekaisaran, orang-orang suci agung yang dibangkitkan, dia akan mengalahkan mereka semua. Tanpa disadari, Fang Wang telah menumbuhkan jiwa kompetitif seperti itu. Dia bisa memberikan garis keturunan kepada orang asing, tetapi dia juga memendam hati yang mencari ketenaran dan kekayaan, dan apa yang dia cari adalah gelar yang terkuat.
Sementara Fang Wang masih berkultivasi, Xiaozi dengan hati-hati terbang ke arahnya, berputar dan berputar. Fang Wang, dengan mata terpejam, bertanya, ada apa? Mata Xiaozi berputar ketika dia berkata, Tuan, bukankah sudah menjadi tanggung jawabmu untuk menyelamatkan orang-orang Chang? Bicaralah dengan jelas, apa yang terjadi di luar. Hehe, bukan untuk menyembunyikannya darimu, Tuan, tetapi iblis asing telah muncul di alam fana, membantai orang-orang dengan kejam. Selama bertahun-tahun, aku telah menyebarkan ketenaranmu, membiarkan nama Tiandao Fang Wang memasuki dunia fana. Bahkan, banyak patungmu telah didirikan untuk menerima persembahan, jadi orang-orang datang ke tanah terlarang yang bebas iblis ini, berdoa agar kamu mengambil tindakan dan melenyapkan iblis itu. Nada bicara Xiaozi menjadi lebih serius saat dia berbicara. Fang Wang membalas, tidak bisakah kamu mengatasinya? Aku harus meminta izinmu terlebih dahulu, bukan? Jika kamu setuju, maka aku dapat mengambil tindakan untuk menghindari membawa masalah padamu, jawab Xiaozi dengan memohon. Fang Wang mendengus, pergilah. Sudah waktunya bagimu untuk mendapatkan pengalaman, kamu tidak bisa selalu menggertak makhluk yang lebih lemah darimu. Xiaozi buru-buru berterima kasih kepada Fang Wang, lalu dengan desiran, dia menghilang ke dalam hutan dan pegunungan. Fang Wang kemudian membuka matanya, senyum muncul di wajahnya. Yang mengejutkannya, Xiaozi benar-benar telah mengembangkan hati yang penuh kasih sayang. Xiaozi di masa lalu tidak pernah seperti ini. Tampaknya persembahan manusia itu memang berpengaruh. Meskipun Fang Wang biasanya memerintah Xiaozi seperti itu, pada kenyataannya, Xiaozi adalah orang yang paling dia sayangi. Xiaozi telah menjadi temannya selama hampir 400 tahun. Pada dasarnya, kemanapun dia pergi, dia akan membawa Xiaozi, dan setiap pertempuran yang dia hadapi selalu ditemani oleh Xiaozi, fakta yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh Zhou Sui. Dia tidak mampu membiarkan Xiaozi terluka. Iblis dari surga, tatapan, Fang Wang berbinar saat dia melihat ke kejauhan. Ledakan, gemuruh, awan badai bergulung-gulung, dan kilat menyambar, menerangi dunia yang suram. Orang bisa melihat ke seberang pegunungan tak berujung, berserakan dengan bangkai manusia dan hewan. Tidak semuanya kerangka, beberapa tulang masih menempel pada daging busuk. Di beberapa hutan yang jarang, tubuh-tubuh bersimbah darah tergantung di pohon, pemandangan yang mengerikan. Melihat sekeliling, itu adalah lautan tulang dan hutan daging, menyerupai api penyucian di bumi. Bergerak maju, hamparan luas tulang-tulang putih yang tidak rata membentang ke kejauhan, dan di atas puncak yang terbuat dari tengkorak bertumpuk, sosok berambut putih duduk bersila di atas tengkorak yang menyerupai tengkorak harimau atau macan tutul. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan kulit pucat dan kurus kering, dan dia mengenakan tasbih di lehernya. Wajah orang ini juga pucat, kecuali bibirnya yang hitam dan merah. Dia tidak memiliki alis, dan dahinya ditutupi dengan mata kecil dan padat, seperti mata laba-laba, tangannya bertumpu di lututnya, kuku-kuku jarinya sepanjang jari-jarinya, masih meneteskan darah. Dia menundukkan kepalanya, suara napas lembut keluar dari mulutnya. 100 mil jauhnya, sekelompok kultivator bersembunyi di balik gundukan daging, seorang kultivator berjubah abu-abu memegang cermin perunggu yang memantulkan gambar sosok berambut putih, dengan dua kultivator di belakangnya memegang bendera untuk menjaga penghalang pelindung. Para kultivator lainnya melihat sekeliling dengan rasa takut dan jijik, takut darah dan daging akan jatuh ke tubuh mereka. Iblis ini tertidur, sekarang adalah kesempatan yang bagus, seorang kultivator wanita parubaya berkata dengan suara serius, nadanya hampir tidak menyembunyikan kebenciannya. Kultivator berjubah abu-abu itu berbicara dengan lembut, kita tidak bisa bertindak gegabah, konon iblis ini kejam dan licik, senang mempermainkan mangsanya, mungkin dia tidak tertidur sama sekali, atau bahkan jika dia tertidur, dia bisa tetap waspada. Para kultivator lainnya menimpali, apa yang harus kita lakukan? Menunggu seperti ini bukanlah solusi. Memang, dalam waktu setahun, iblis ini akan membantai benua Xuan Huang, yang merupakan jantung dari alam fana. Setelah dia membunuh semua orang di sana, alam fana akan hancur total. Sial, iblis ini menyebut dirinya sebagai dewa panjang umur, aku yakin umur panjangnya berasal dari melahap banyak orang. Begitu banyak mayat, dan tampaknya mereka belum lama mati, bagaimana ini mungkin? Sudah 6 master alam Mahayana telah mati di tangannya, meskipun kita, yang berada di alam tubuh emas, jumlahnya lebih banyak darinya, sulit untuk membunuh seorang kultivator alam Mahayana secara langsung,
Oleh karena itu, menghadapi dewa panjang umur yang bahkan lebih kuat, kita harus menemukan cara untuk mengeksploitasi kelemahannya. Alis kultivator berjubah abu-abu itu berkerut erat, dia telah merenungkan strategi tetapi tidak menemukan apapun. Sesampainya di sana, dia menemukan bahwa banyak artefak sihir kuat yang telah dia persiapkan tidak berguna, tidak dapat memicu larangan apapun. Hal ini membuatnya panik, menduga bahwa dewa umur panjang sedang menunggu gerakan mereka. Tiba-tiba, raungan naga meledak, mengejutkan para kultivator hingga mendongak, hanya untuk melihat naga ungu yang agung turun dari awan. Kemanapun naga itu lewat, awan petir menghilang, dan sinar matahari tercurah, seolah-olah cahaya mengusir kegelapan. Bab 350, Bab 347, menyelamatkan dari penderitaan dan kesulitan, kasih sayang yang tak terbatas. Petik terbalik, naga ungu yang terbang dari cakrawala tidak lain adalah Xiao Zi, tubuhnya sepanjang 1000 zang, terbungkus awan dan kabut, aura agung naga sejati terlihat jelas. Duduk di atas gunung tulang, dewa umur panjang mengangkat kepalanya, matanya terbuka bersamanya, sepasang pupil merah tua menatap ke arah cakrawala, saat banyak mata kecil di dahinya mengikutinya, berputar serempak. Dia memperlihatkan senyum serakah, menjilat bibirnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, napas naga sejati, pasti lesat. 100 li jauhnya, sekelompok kultivator yang bersembunyi di balik gunung daging semua menatap Xiao Zi yang mendekat, mata mereka terbelalak karena heran. Naga sejati yang legendaris. Mereka dianggap sebagai kultivator kelas 1 di alam fana, dengan pengalaman yang luas, tetapi meskipun telah bepergian ke seluruh dunia, mereka belum pernah melihat naga sejati. Mungkinkah itu dewa naga dari hutan jejak abadi? Seorang kultivator wanita berspekulasi dengan penuh semangat. Tidak seorang pun menjawab, yang lain semua menatap kosong ke arah naga ungu sepanjang 1000 zang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan pegunungan melintasi langit, dampak visualnya tak terlukiskan. Aku adalah dewa naga agung di bawah Tiandao Fangwang, penyelamat penderitaan dan makhluk dengan belas kasih yang tak terbatas. Binatang celaka, kau telah membantai orang yang tidak bersalah dan bertindak gegabah. Jika surga tidak mau menerimamu, maka aku yang akan melakukannya. Suara Xiao Zi terdengar, suara wanita yang khusyuk dan merdu yang membangkitkan citra seorang wanita abadi yang suci dan cantik di benak para pendengar. Mendengar ini, dewa umur panjang tertawa, senyumnya ganas dan dingin. Dia berdiri, sosoknya yang tinggi dan ramping berdiri melawan angin, jubahnya yang compang camping berkibar, dan di atas kepalanya tampak menyala api putih yang menakutkan. Dia berdiri seperti roh jahat di dunia yang gelap, menatap cahaya. Tiandao Fangwang, sejak kapan Dao Surgawi punya nama? Sombong sekali, juru selamat dari penderitaan, kasih sayang yang tak terbatas. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dewa naga ini. Suara dewa umur panjang Ages terdengar dingin dan licik, penuh dengan tipu daya yang mengejek. Saat suaranya jatuh, seluruh dunia berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, dan para kultivator merasakan angin musim dingin yang seolah menusuk jiwa mereka, membuat mereka menggigil. Xiao Zi mempercepat langkahnya, terbang cepat di atas kepala para kultivator, angin kencang yang ditimbulkannya menyebabkan gunung daging berguncang, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dewa umur panjang Ages memutar lehernya, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat saat dia mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Xiao Zi tiba-tiba membuka mulut naganya lebar-lebar, dan dari sana menyemburkan semburan ki pedang, menghancurkan cakrawala dan menguasai zaman dewa umur panjang dengan kekuatan mendominasi yang tak terhentikan. Di sisi lain dunia, di dalam hutan, Fang Wang mengikuti pertempuran dari dekat. Iblis luar angkasa itu bukanlah tandingan Xiao Zi, yang telah menguasai banyak mantra dan keterampilan ilahi. Ketika iblis itu memanipulasi lautan tulang dalam pertempuran, Xiao Zi mengerahkan formasi pedang guntur biru 9 langit, mendominasi musuh dengan kekuatan formasi yang luar biasa. Di mata Fang Wang, pertarungannya hanya lumayan, tetapi bagi para kultivator di dekat medan perang, itu adalah penampilan naga sejati yang ilahi. Terlalu kuat, tak tertandingi oleh mereka yang berada di alam Mahayana. Tatapan Fang Wang beralih ke surga. Dia bisa merasakan beberapa kehadiran kuat berkeliaran di luar langit, sangat mirip dengan iblis luar angkasa yang dilawan Xiao Zi, mungkin dari klan yang sama. Dalam hal kekuatan, mereka hampir mencapai alam Qiankun surgawi setengah langkah. Fang Wang penasaran tentang asal-usul mereka, dan mengapa mereka mampu melintasi dunia. Jika dia tidak memanfaatkan sekte dewa,
Ling Qiao, akan sulit bagi Fang Wang untuk menembus penghalang dunia. Tampaknya ada kekuatan aturan yang kuat yang memisahkan setiap bagian dari alam fana, mencegah kenaikan langsung ke alam luar dan menjelajahi alam semesta yang luas dan tak terbatas. Fang Wang merenung dalam diam saat waktu berlalu dengan cepat. Pertarungan antara Xiao Zi dan Dewa Panjang Umur Ages berlangsung selama 1 jam, dan pada akhirnya, Dewa Panjang Umur Ages berubah menjadi abu. Raungan naga Xiao Zi mengguncang alam fana, dan tidak segera kembali, melainkan menjelajahi langit alam fana, membiarkan semua makhluk hidup menyaksikan keanggunannya. Pada saat yang sama, itu menyebarkan nama Tiandao Fang Wang dan Dewa Naga Agung, penyelamat penderitaan dan perwujudan kasih sayang yang tak terbatas. Fang Wang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, lalu mulai berkultivasi. Setengah tahun kemudian, Xiao Zi akhirnya kembali. Ia datang di hadapan Fang Wang, tertawa bangga, "Tuan muda, aku tidak mempermalukanmu, kan?" Ia percaya bahwa dengan kultivasi Fang Wang, ia akan merasakan pertempuran besarnya lebih awal. Awalnya menghadapi Dewa Umur Panjang, ia hampir terluka, tetapi untungnya, setelah menyesuaikan pola pikirnya, ia berhasil membantainya dengan sukses. Petik 2. Setelah pertempuran ini, ia merasa berubah, lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang ia sangat kuat, ia benar-benar Dewa Naga Agung yang penuh kasih dan tak terbatas yang menyelamatkan mereka yang menderita dan tertekan. Fang Wang memejamkan matanya dan berkata, "Bantuan orang itu akan segera tiba, apakah kau siap menghadapi mereka?" Cadangan, Xiao Zi tercengang. Setelah yang kecil datang, yang besar tentu akan menyusul, kata Fang Wang menggoda. Setelah mendengar ini, Xiao Zi dengan percaya diri berkata, "Lalu kita lihat apakah yang besar cukup kuat." Begitu kata-kata itu terucap, nadanya berubah dan berkata, "Tuan, Anda adalah pendukungku, sudah sepantasnya satu pendukung melawan pendukung lainnya, dunia juga ingin tahu seberapa kuat Tiandao Fang Wang." Selama 6 bulan terakhir, ia telah berkomunikasi dengan banyak kekuatan besar di alam fana, semuanya bersedia mendirikan monumen untuk Tiandao Fang Wang dan memujanya dengan persembahan dupa, namun orang-orang di alam fana sangat ingin menyaksikan kemegahan Tiandao Fang Wang. Fang Wang membuka matanya dan menatap ke langit. Xiao Zi mengikuti tatapannya. Ledakan, guntur tiba-tiba meletus, dan di atas kepala, awan guntur yang lebat telah berkumpul tanpa pemberitahuan, menindas dan menakutkan, seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja. Xiao Zi sepertinya merasakan sesuatu, tubuh naganya bergetar, dan ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah mereka sudah tiba secepat ini?" "Mereka telah mengamati Anda selama beberapa saat, mereka hanya tidak dapat mendeteksi kehadiran saya. Jadi, mereka mengejar Anda, berharap untuk memadamkan keberadaan di belakang Anda juga," jawab Fang Wang, nadanya acuh tak acuh. Ia telah merasakan niat membunuh dari balik surga. Ada 7 dari mereka, tampak sangat mirip dengan Dewa Umur Panjang, melayang di luar cakrawala, dalam kegelapan, seolah-olah ada penghalang tak terlihat di depan mereka yang sedang mereka perjuangkan untuk ditembus. Tiba-tiba, salah satu iblis luar terhuyung ke depan, terbang beberapa panjang di depan dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Fang Wang tidak merasakan ruang di surga terbuka, menunjukkan pihak lain jelas menggunakan beberapa keterampilan melarikan diri untuk melompat masuk. Setelah yang pertama berhasil masuk, 6 yang tersisa dengan cepat mengikuti. Serangkaian tawa tajam dan aneh bergema di seluruh alam fana, diikuti oleh tawa lain dengan emosi yang beragam, tetapi para kultivator dan iblis di alam fana yang mendengar tawa ini semuanya merasa ngeri. Ini khususnya berlaku bagi mereka yang telah menghadapi zaman Dewa Umur Panjang sebelumnya, mereka jatuh ke dalam keputusasaan. "Bagaimana mungkin? Apakah dia masih hidup?" seru Xiao Zi dengan heran, tidak dapat mempercayai telinganya. Alis Fang Wang terangkat, jadi ketujuh iblis luar ini sebenarnya adalah satu makhluk. Sebelumnya, dipisahkan oleh aturan langit dan bumi, Fang Wang hanya bisa merasakan kehadiran mereka tanpa melihat jiwa mereka. Sekarang dia melihat mereka. 7 iblis luar berbagi satu jiwa. Sebuah metode untuk membagi jiwa seseorang. Fang Wang menganggapnya menarik. Ia tidak berdiri, tetapi hanya menatap cakrawala sambil tersenyum. 7 dewa umur panjang turun dengan cepat, mendarat puluhan ribu zang di atas gunung. Tumpukan mereka menimbulkan tekanan yang luar biasa sehingga kabut di hutan jejak abadi tempat Fang Wang berada langsung menghilang dan dunia tampak menjadi sangat jelas sekaligus. Gunung-gunung, retakan menyebar di permukaannya, siap runtuh kapan saja.
Tatapan tujuh dewa umur panjang jatuh pada Xiao Zi, lalu beralih ke Fang Wang. Hutan tempat Fang Wang dan Xiao Zi berada bergetar hebat. Melalui celah-celah dedaunan, mata Fang Wang bertemu dengan mata dewa umur panjang.